Tidak semua orang berkesempatan menjadi orang kaya, tapi semua orang berkesempatan menjadi orang bahagia. Tidak semua orang berkesempatan untuk berkuasa, tapi semua orang berkesempatan menjadi orang mulia. Karena bahagia tidak diletakkan oleh Allah di atas harta, mulia tidak diletakkan di atas tahta, tapi bahagia dan mulia diletakkan oleh Allah di atas iman dan takwa. Paham tuh? Jadi ibu kalau saya tanya, ibu pengen kaya apa pengen bahagia? Jelas ngomongnya, biar jelas. Kaya apa bahagia? Kaya atau bahagia? Dua-duanya. Atau aja belum beres. Nggak mungkin Pak, Allah bikin kita semua kaya, nggak mungkin, nggak jalan hidup, nggak bakalan jalan. Nih kalau dibikin kaya semua nih, ntar malam begitu bangun tidur, besok jam 4 bangun tidur, di atas meja ada emas 3 kilo, ada uang 2 miliar. Kira-kira yang biasanya ke sawah turun ke sawah nggak? Yang ke pabrik berangkat ke pabrik nggak? Yang dagang berangkat dagang apa enggak? Yang ke kantor berangkat ke kantor apa enggak? Enggak, semuanya sibuk ngurusin emas sama duit, dihitung-hitung. Nyarap kagak, nggak ada yang jual nasi uduk. Ntar siang lapar, membeli beras kagak ada yang jual, tukang dagang itu sibuk ngitungin duit. Jam 4 sore mati bareng kita. Makanya Allah tidak letakkan bahagiamu tuh di dalam harta, bukan di situ, bukan. Kalau kaya dan miskin itu Allah tegaskan di Quran, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Tuhanmu yang kuasa meluaskan rizki bagi yang ia kehendaki, dan Tuhanmu yang kuasa menyempitkan rizki dari orang-orang yang ia kehendaki. Di dalam surah Az-Zukhruf Allah katakan juga di sana, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami telah menjatah, membagi jatah kehidupan manusia dalam kehidupan di dunia ini. Itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi di situ ada peran manusia, dituntut kalau pengen banyak ya kudu usaha, pengen kaya kudu sungguh, namanya rizkun maksum. Kata Syekh Wahbah Zuhaili, Allah yang memberikan jatah itu ya, Allah yang jatah, ada yang dikasih banyak, ada yang sedikit, ada yang berlimpah, ada yang kurang. Itu bimuqtada sunanihi, sesuai dengan sunnatullahnya. Biasanya kalau yang rajin dapatnya banyakan gitu ya, biasanya loh, nggak mesti juga. Ada yang kagak rajin, emang bapaknya kaya aja. Yang udah resonnya uratnya urat kaya, tapi dasarnya uratnya urat susah, diwarisin banyak juga habis dibuat nyawer. Uratnya urat susah, gampang nandain ente termasuk urat kaya apa urat susah nih ya. Ntar pulang ngacak di rumah, saya urat kaya apa urat susah, ada standarnya ini. Asal hidupnya pengen senang mulu, hidup pengen senang, makan pengen enak, kerja males, ambek gede, nah itu urat susah dah tuh. Nih sama nih, yang urat susah tuh tandanya tuh hidup pengen senang, makan doyan, belanja senang, bisanya ngabisin pencarian laki, tuh urat susah tuh. Nabung kagak bisa, ngumpulin kagak bisa, ngabisin doang bisanya. Ada yang begitu? Ada. Makan aja makan kolokan banget, kagak pada masak, pada bebelian. Akhirnya duitnya harusnya cukup sebulan, cuman cukup 20 hari. Yang 10 hari akhirnya boleh utang pinjem kemana-mana, lama-lama utang seleher, akhirnya kebunnya digaris. Gitu kan namanya bimuqtada sunanihi. Olah otakmu, gerakkan dirimu, al-harakah barokah, kerja usaha. Tapi sebagai orang beriman, kita tidak iktimad kepada usaha kita, kita hanya boleh iktimad kepada Allah. Karena nyatanya belum tentu juga yang usaha berhasil, belum tentu, terserah Allah itu mah.
enggak, saya ini berhasil karena saya pinter gitu umpama. Banyak orang pinter nggak kaya. Tangga saya malah nggak sekolah, kaya, kontrakannya banyak, cucunya udah S2, S3, kuliah, lagi nunggu engkongnya mati pengen dapat warisan. Ayo, kita mau ngomong apa? Makanya kata orang Arab, lau kanatil arzaqu tajri alal hija halakna idan min jahlihinnal bahaim. Kalau rezeki itu berputar berdasarkan akal, maka binatang akan binasa karena binatang kagak punya akal. Nyatanya kebo gemuk, ayam gemuk, kambing gemuk, walaupun nggak pernah sekolah, tapi rajin usaha. Tuh kayak ayam tuh, patok-patok, kosek-kosek, patok-patok, kosek-kosek, patok-patok. Disiplin hidupnya. Kalau ada jam 5 pulang kandang, walaupun ada dangdut ramai banget nggak turun, karena targetnya jam 4 mesti bangun gitu. Jadi kreatif, aktif, dinamis, disiplin. Maka ayam menunjukkan keberkahan hidup. Tiap hari ayam dipotong, tiap hari ayam disembelih, dan yang dipotong bukan cuman ayam, bahan ayamnya pun kita makan juga. Harusnya kalau ayamnya dimakan, telurnya kita makan. Ini ayam udah habis dari peredaran. Ternyata tiap hari stok komoditas yang tidak pernah kurang adalah ayam dan telur ayam. Kenapa? Berkah. Beda dengan mental kucing. Kucing itu makhluk yang malas nunggu dibagi orang, nunggu kebaikan hati orang, hidupnya ngarep aja ngarep. Sekalinya usaha kagak jelas jalannya. Dia pasar kucing kagak ada. Kucing kalau nyari makan malam selayang-seloyong aja, kemana aja di jalan. Target dia nyari pintu renggang. Kadang sampai subuh pintu rapat semua. Akhirnya mana perut lapar, awak capek semalaman jalan. Akhirnya kita buka pintu, dia lagi rebahan di pojok kucing. Matanya kucing kalau tidur, enggak ada yang mata kucing tuh kalau tidur matanya begitu tuh, enggak. Meremlek, meremlek. Kenapa? Perut lapar. Dia makan nunggu kebaikan orang. Males, enggak dinamis, enggak kreatif, dan juga enggak pernah bisa bekerja sama. Ente pernah lihat kucing malam-malam jalan bertiga? Enggak ada. Coba cek. Egois kucing mah jalan sendiri, enggak ngajak temennya. Enggak, bini juga aja nggak ajak, sendiri gitu. Dia nunggu kelalaian orang baru bisa makan begitu. Makanya nggak berkah makhluk yang namanya kucing. Tandain ente. Dan sejak ente lahir sampai hari ini, sejak saya lahir sampai hari ini, pengalaman saya, kucing adalah makhluk yang paling rajin bunting dan ngelahirin. Dan kucing kalau bunting lahiran anaknya nggak pernah satu. Betul? Begitu lahir kucing itu nggak ada yang ganggu, nggak ada yang ganggu tuh kucing. Dipotong kagak udah gede. Restoran nggak ada yang motong kucing, orang muludan nggak motong kucing, nggak ada yang dipotong kucing. Lahirnya banyak, dimakan kagak. Kuburannya pun sampai di kampung kita nggak ada kuburan kucing. Kenapa kucing dari tahun 1 sampai tahun sekarang kagak berkembang-kembang di kampung kita? Segitu-gitu aja jumlahnya. Karena kagak berkah. Hidup tidak dinamis, tidak kreatif, tidak disiplin, malas. Hidup cuma ngarep dan hidup jadi beban orang lain. Iktibar ke kucing-kucing ini urusan.